Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fairuz Sumaira dengan NIM 115230015. Jadi di hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi mikroseismik dan pengolahan pada mikroseismik. Jadi mikroseismik sendiri merupakan salah satu metode geofisika yang dapat menggambarkan tingkat kerentanan lapisan tanah permukaan terhadap deformasi akibat gempa bumi. Nah, data mikroseismik sendiri ini menggunakan metode HPSR, merupakan salah satu metode penentuan rasio sinyal vertikal dengan sinyal horizontal yang diperoleh dari pengukuran sinyal mikrotremor pada suatu lokasi untuk mengetahui karakteristik lapisan permukaan daerah tersebut. Nah, jadi kita di sini akan menggunakan software Geopsi, di mana software ini tuh digunakan untuk menyeleksi data-data mikroseismik. Karena data yang kita gunakan itu data yang memiliki frekuensi yang lebih kecil. Jadi yang frekuensi tinggi itu kita cut semua. Jadi kita akan menggunakan data yang ini, teman-teman. Nah, untuk data ini itu kita ke HPSR dulu. Nah, untuk data ini tuh aku menggunakan length window-nya itu 50 karena dari data ini itu melakukan pengukuran sekitar kurang lebih di 30 menitan gitu. Jadi, menurut klasifikasi SESAM itu kalau misalnya di 30 menit atau di 30 menit lebih itu menggunakan length window-nya itu 50. Jadi, untuk selanjutnya itu kita akan melakukan add data di mana ini datanya itu kita ambil semua dulu. Nah, kalau udah keambil semua, menyeleksi data-data di mana data-data yang frekuensinya tinggi itu kita remove. Misalnya frekuensinya itu nggak kelihatan yang mana yang noise atau enggak, ini amplitude-nya itu bisa digedein atau dikecilin gitu ya teman-teman. Jadi kita remove ya yang frekuensinya tinggi. Kalau misalnya di sini tuh udah kelihatan nggak ada lagi, frekuensi tingginya udah aku cut semua, jadi kita bisa langsung ke start untuk melihat grafik HPSR yang dihasilkan. Nah, ternyata dari grafik HPSR yang dihasilkan itu ada nih garis putus-putus itu atau garis hitam yang nggak putus-putus, di mana garis putus-putus ini itu kalau yang di atas itu menandakan nilai amplifikasi maksimalnya atau standar deviasi maksimal, yang bawahnya itu merupakan standar deviasi minimal. Nah, yang tengahnya ini standar deviasinya. Jadi ternyata masih ada ya sinyal yang melebihi standar deviasi maksimal. Nah, kita tuh bisa nge-cut ya di sini dengan cara tuh kayak kita rejectan window, terus kita cut aja sinyal-sinyal yang masih tinggi, yang tinggi. Terus kita ke select, terus kita ke clear, kita ke remove gray, nah terus kita start. Nah, menurut aku ini udah ya teman-teman. Jadi selanjutnya itu kita bakal melakukan pengolahan data, di mana kita tuh menggunakan nilai F0-nya dan A0. Jadi di kurva ini kelihatan kan ada F0 atau A0. Jadi kita langsung ke pengolahan data. Nah, di sini aku bakal share screen gimana cara pengolahan datanya itu. Kita ke sini dulu. Nah, di mana data yang aku pakai tadi kan yang 104.3427. Nah, untuk long lat-nya itu kita dapetin pada saat pengukuran. Jadi aku udah nambahin duluan tadi. Nah, XC-nya itu kita UTM kan si long lat tadi sehingga dapat nilai XC-nya. Nah, F0-nya tadi itu dari kurva HPSR-nya. Kebetulan udah aku masukin langsung, A0-nya juga. Nah, KG-nya itu hasil dari si F0 dan A0-nya. Nah, kalau epicenternya itu, ini rumusnya teman-teman, didapetin dari X-nya, terus kita pakai koordinat gempa UTM. Nah, kita tuh pakai koordinat gempa UTM tuh koordinat bantu gitu. Jadi kita pakai data gempa 2006 di daerah Yogyakarta ya teman-teman. Ini data gempanya itu buat bantu kita hasilin data-data dari microseismic ini. Nah, ini kalau epicenternya itu dari kedalaman gempa sama data epicenternya. Terus kalau misalnya ini kita ubah dalam KM. Nah, ini PGA-nya, data PGA-nya. Kita dari KG, nilai hypocenter, terus nilai MW dari data gempa. Terus ini PGA-nya kita ubah dalam Kagal. Nah, ini ada T0, di mana T0 ini dihasilkan dari F1 dibagi nilai F0. Jadi, dalam pengolahan mikroseismik ini kita membutuhkan syarat-syarat reliable, di mana jika syarat reliable ini tidak memenuhi, maka kita akan melakukan pengolahan ulang. Gitu. Jadi, nilai F0-nya tadi udah aku masukin, A0-nya juga, LW yang kita gunain tadi di awal, 50 menurut klasifikasi CSM. Nah, NW itu dari pengolahan yang kita dapetin tadi kita mendapatkan nilai NW-nya itu 21. Nah, untuk nilai NC-nya itu dari nilai F0, LW, dan NW-nya, sehingga dapat ya di sini. Nah, min Amex juga dari pengolahan tadi di nilai amplifikasinya itu, dari standar deviasi maksimal dan minimal. Nah, untuk delta H itu jarak antara nilai Amex sama Amin. Nah, untuk syarat yang pertama itu, F0-nya itu harus di besar dari 0,5-nya itu udah terpenuhi ya teman-teman. Ya, NC-nya itu harus lebih besar dari 200 dan terpenuhi. NC-nya itu di 5 ribuan. Syarat ketiganya itu jarak Amex sama Aminnya itu harus di bawah 2. Terpenuhi ya syarat yang terakhir. Sekian dari saya untuk pengolahan mikroseismik ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.